Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer R2 dan R3 di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jumlah honorer R2 dan R3 cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk honorer R2 dan R3 ada harapan diangkat menjadi ASN P3K. Satu informasi terbaru sebagaimana dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul Selamatkan honorer R2 R3 dari PHK besar-besaran. Pengangkatan P3K per waktu mendesak. Ini informasi yang tayang per Sabtu 29 Maret 2025. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri bersama bahwa pemerintah selalu memberi hati untuk menyelamatkan para honorer R2 dan R3. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi yang sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com, Jakarta. Ketua Aliansi Honorer Nasional AHN Provinsi Riau, Eko Wibowo, menilai langkah pemerintah untuk menyelamatkan honorer R2 dan R3 melalui skema pengangkatan P3K paruh waktu sudah tepat. Ini tentunya penilaian Bapak Ibu dari Ketua Aliansi Honorer. Kenapa? Karena memang dengan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu adalah langkah cepat dan langkah tepat untuk pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Sistem per waktu sifatnya sementara dan ada ketentuan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025, ketika kemampuan fiskal Pemda sudah memadai, maka dialihkan ke P3K, dalam arti P3K full time atau P3K penuh waktu. Nah, itu adalah satu trik pemerintah yang merupakan wujud nyata komitmen bahwa memang honorer diangkat 100% menjadi ASN. Dahulu angkat menjadi P3K per waktu, yang sewaktu-waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time. Kami menyambut positif langkah Kepala Badan Kepegawaian Negara Judan Arif Fakrullah untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Ini harus dikawal honorer di masing-masing daerah, terang Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN, pada Sabtu 29 Maret 2025. Kebijakan ini tentunya adalah kebijakan yang paling baik untuk menyelamatkan para honorer sebelum menyandang gelar P3K penuh waktu. Dia menambahkan pengangkatan P3K paruh waktu ini sangat mendesak lantaran honorer dengan kode R2 dan R3 sudah ada yang dirumahkan. Tentu kasihan dengan mereka yang sudah dirumahkan, tidak dapat pekerjaan. Maka suatu hal yang wajar kalau para honorer R2 dan R3 ini secepatnya diperhatikan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pemerintah daerah lanjutnya tidak sejalan dengan pusat, padahal ada kebijakan agar tidak memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 belum tuntas. Teman-teman honorer R2 dan R3 juga jangan menolak P3K per waktu, karena ini sementara saja. Dikatakan sementara karena setelah memenuhi syarat nantinya, kemudian menunjukkan kinerja baik, fiskal daerah memadai, maka P3K per waktu dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Nantinya akan diangkat P3K penuh waktu secara otomatis begitu formasinya tersedia dan anggarannya ada tuturnya. Ekowi yang juga Ketua Aparatur Sipil Negara atau Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau,
ini mengaku kasihan melihat honorer R2 dan R3 dan peserta seleksi P3K 2024 di tahap 2 karena mereka masih menunggu. Mereka perlu kejelasan nasib dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebelumnya, Kepala BKN Judan Arif Fakrullah meminta instansi pusat dan Pemda untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Yang kemudian, itu karena BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek tanpa usulan resmi dari instansi. Dalam hal ini adalah instansi pusat maupun daerah. Tahun ini merupakan tahun terakhir karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan fresh graduate, kata Judan Arif pada Jumat 28 Maret 2025. Jadi tahun ini adalah merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer untuk segera diproses dan diangkat menjadi ASN. Dia mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B garing 5993 garing M.SM.01.00 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Judan juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CASN 2024 ini, pesannya. Judan menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Dia meminta instansi segera memanggil para calon aparatur sipil negara untuk memberikan pemahaman terkait pengangkatan serentak serta kepastian proses calon aparatur sipil negara baik melalui daring maupun secara luring. Instansi harus memberikan pembekalan atau pelatihan kepada calon aparatur sipil negara sebelum diangkat menjadi CPNS maupun P3K agar saat masuk bekerja dapat bekerja dengan baik dan pelaksanaannya bisa melalui luring maupun daring sesuai kemampuan masing-masing instansi, tegas Judan selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN. Demikian informasi yang merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer R2 dan R3 yang segera diproses pengangkatannya menjadi ASN P3K paruh waktu yang bersifat sementara dan nantinya dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.